Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, saya Nadia Afifah akan membawakan berita tentang problematika dan tantangan status kewarganegaraan di Indonesia. Di tengah arus globalisasi, status kewarganegaraan bukan lagi sekedar identitas dalam dokumentasi resmi. Persoalan ini telah berkembang menjadi isu yang menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, hingga nilai-nilai kemanusiaan. Dalam liputan kali ini, kami telah merangkum 3 peristiwa yang menggambarkan kompleksitas persoalan kewarganegaraan di Indonesia. Kita awali dengan kasus pertama mengenai persoalan loyalitas warga negara terhadap negara dan implikasi hukumnya. Berikut laporan dari rekan saya. Halo pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan salah satu fenomena WNI yang bergabung dengan militer negara asing. Seringkali muncul pertanyaan di masyarakat, apakah saat WNI mendaftar militer negara asing, ia akan langsung kehilangan status WNI-nya secara otomatis? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 23 huruf D dinyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Namun, merujuk pada video di sebelah ini, status WNI tidak akan hilang secara otomatis. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan tertib administrasi. Seseorang tidak bisa dicabut kewarganegaraannya hanya berdasarkan asumsi atau rumor belaka. Kehilangan kewarganegaraan harus melalui proses verifikasi dan ditetapkan melalui keputusan Menkumham. Harus ada pembuktian konkret bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengangkat sumpah atau berikatan dinas militer dengan negara lain. Kasus ini sering memunculkan dilema, terutama bagi mahasiswa atau diaspora di Indonesia di luar negeri, misalnya program MAFNI di Amerika Serikat yang menawarkan beasiswa atau jalur cepat green card dengan syarat masuk militer cadangan. Tantangannya adalah benturan antara kebutuhan ekonomi atau karir individu dengan prinsip loyalitas dan kedaulatan negara. Jika SK Menkumham sudah keluar, maka individu tersebut resmi menjadi warga negara asing dan kehilangan seluruh hak konstitusionalnya di Indonesia, termasuk hak pilih, hak politik, dan hak milik atas tanah. Kesimpulannya, negara bersikap tegas terhadap loyalitas warganya, namun tetap menjalankan asas kepastian hukum di mana pencabutan status WNI membutuhkan proses administratif yang sah. Itu saja dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Mas Asari. Selanjutnya kita beralih ke persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat, yakni pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap status warganegaraan dan hak-hak keluarga? Baik, berikut laporannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sorotan kita kali ini tertuju pada kasus pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang. Di era globalisasi saat ini, pemirsa, hubungan antar negara yang semakin terbuka memicu tren peningkatan pernikahan lintas negara. Namun perlu diingat, pernikahan beda kewarganegaraan ini tidak sekedar menyatukan dua kebudayaan, melainkan juga membawa implikasi hukum yang sangat luas. Konsekuensi hukum tersebut mencakup status kewarganegaraan anak, hak izin tinggal, hingga regulasi kepemilikan harta dan properti. Bisa dilihat di video ini. Mari kita cermati skenario seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Jepang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak menyandang status kewarganegaraan ganda terbatas. Apa itu kewarganegaraan ganda terbatas? Artinya, sejak lahir, sang anak berhak memegang paspor Indonesia sekaligus paspor Jepang. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan karena anak mendapatkan jaminan pendidikan, perlindungan hukum, dan fasilitas dari dua negara sekaligus. Namun, status istimewa ini hanya bersifat temporer. Begitu menginjak usia 18 tahun, anak diwajibkan untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya dengan batas waktu maksimal hingga usia 21 tahun. Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah mengenai kepemilikan aset, khususnya tanah dan rumah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, warga negara asing, termasuk warga negara Jepang, dilarang mutlak memiliki tanah dengan status hak milik.
Konsekuensinya, jika pasangan WNI dan WNA Jepang ini menikah tanpa adanya perjanjian kawin atau pemisah harta, maka seluruh harta yang diperoleh secara otomatis melebur menjadi harta bersama. Akibatnya, pasangan WNI akan mengalami hambatan legal untuk membeli properti berstatus hak milik, karena sebagian aset tersebut secara hukum dianggap dikuasai oleh pasangannya yang berstatus WNA. Itulah sebabnya, pemirsa, sangat disarankan bagi pasangan pernikahan campuran untuk membuat perjanjian pranikah agar kepemilikan harta tetap dilindungi. Dari masalah kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan campuran memiliki kompleksitas hukum yang tinggi. Dampaknya tidak hanya menyentuh status kewarganegaraan anak, melainkan juga merembet pada tata kelola kependudukan dan hak kepemilikan properti. Oleh sebab itu, setiap pasangan dituntut untuk membekali diri dengan pemahaman hukum yang baik dan mempersiapkan dokumen legal secara matang, agar hak dan kewajiban mereka tetap terlindungi di masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya Mas Hasan. Kewarganegaraan ternyata tidak berhenti pada urusan administrasi maupun keluarga. Masih terdapat individu yang bahkan tidak memperoleh pengakuan kewarganegaraan dari negara manapun. Kondisi tersebut membuat mereka kehilangan berbagai hak-hak dasar sebagai manusia. Berikut laporan mengenai kasus Nur Amilah. Pemirsa, dari isu loyalitas dan keluarga, sorotan kita kini tertuju pada sisi yang lebih gelap dari masalah kewarganegaraan. Dalam video ketiga ini, mengungkap sebuah tragedi kemanusiaan yang dialami oleh saudari kita Nur Amilah. Kasusnya menjadi potret nyata dari korban apatrid, sebuah kondisi memprihatinkan di mana seseorang sama sekali tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun di dunia. Lantas, mengapa tragedi hukum ini bisa terjadi? Kasus yang menimpa Nur Amilah umumnya berakar di wilayah perbatasan atau melibatkan keluarga pekerja migran Indonesia tanpa dokumen resmi di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, otoritas Malaysia sangat ketat menganut asas keturunan bersyarat dan tidak otomatis memberikan status warga negara bagi anak yang lahir di wilayahnya. Di saat yang sama, pemerintah Republik Indonesia juga terhalang untuk menerbitkan dokumen kewarganegaraan. Hal ini dipicu oleh ketiadaan bukti pernikahan sah orang tua, tidak adanya akta kelahiran atau hilangnya jejak orang tua yang bersangkutan. Terjepit dan ditolak oleh hukum di kedua negara, individu seperti Nur Amilah pada akhirnya menjadi tidak terlihat di mata hukum. Dampak dari status apatrid ini sangatlah fatal, pemirsa. Ini bukan sekedar urusan tidak memiliki KTP. Tanpa kewarganegaraan, seseorang kehilangan hak atas pendidikan resmi, tidak memiliki akses untuk membuka rekening bank, tidak berhak atas layanan kesehatan, subsidi maupun BPJS, hingga tidak dapat menikah secara sah menurut hukum. Lebih mengerikan lagi, kondisi ini membuat mereka sangat rentan terperosok menjadi korban perdagangan manusia. Mengutip pandangan filsuf Hannah Arendt, kewarganegaraan adalah the right to have rights atau hak untuk memiliki hak-hak lainnya. Tanpa status kewarganegaraan, hak asasi Nur Amilah telah sepenuhnya terampas. Pada akhirnya, kasus ini menjadi kritik keras bagi kita semua. Sebuah tamparan nyata terhadap kakunya sistem birokrasi lintas negara yang pada praktiknya seringkali mengorbankan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dari Sendang Sari, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, saya melaporkan. Terima kasih Mas Dimas atas laporannya. Baik pemirsa, dari ketiga peristiwa yang telah kita dengarkan, dari Reporter 4 News dapat kita pahami bahwa status kewarganegaraan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar identitas hukum. Kasus yang pertama menunjukkan bahwa kewarganegaraan berkaitan erat dengan loyalitas dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Kasus yang kedua memperlihatkan bahwa perkembangan masyarakat global menuntut regulasi yang mampu memberikan perlindungan bagi keluarga lintas negara. Sementara itu, pada kasus Nur Amilah menjadi pengingat bahwa masih ada individu yang kehilangan hak-hak dasarnya akibat tidak memiliki status kewarganegaraan. Kondisi ini menjadi tantangan bersama agar penegak hukum tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada akhirnya,
Kewarganegaraan bukan hanya tentang menjadi bagian dari sebuah negara, tetapi juga tentang memperoleh perlindungan, kepastian hukum, serta jaminan atas hak-hak manusia, hak-hak sebagai manusia. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan mengenai problematika dan tantangan status kewarganegaraan di Indonesia. Saya, Nadia Afifah, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.